Jumat yang kami muliakan, untuk mengawali acara yang mulia pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengadakan tasyahud dan istighosah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta du khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wandur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Kepada Bapak Khairul Umam SPDI, Dai Utusan Kabupaten Gresik yang kami hormati, kepada Ketua PW Kecamatan Dukun beserta staf yang kami hormati, kepada Bapak, Ibu, Khadimul Wahidiyah, baik tingkat kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati, Sohibul Bait keluarga yang kami muliakan, kakakku remaja, serta sahabatku kanak-kanak yang kami sayangi, mujahidin mujahidat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini, perkenankanlah kami ikut serta di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul dan bertatap muka di majelis yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sanjungan sholawat, salam dan barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dhurriyyatihim wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim. Tundanya salam ikraman, ta'ziman wa mahabbatan yang tulus kepangkuan para awliya illah wa ahbabillah min awalihim
khususnya bagi perjuangan suci. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, tugas mulia dilimpahkan kepada kami sebagai penata acara. Untuk itu, kami mohon doa restu kepada hadirin hadirat. Semoga tugas ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, muqaddimah sholawat wahidiyah. Acara yang ketiga, sambutan ketua APW. Acara kelima, kuliah wahidiyah. Acara kelima, penutupan dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan kesungguhan hati, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan surah Al-Fatihah 1 kali. Al-Fatihah. Bersambung acara kedua, muqaddimah sholawat wahidiyah, yang akan diimami oleh sahabatku Zumrah Nila Arifah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binabrah musilati lihadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftawahdina qarrib wa'alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mari pelaksanaan muqaddimah sholawat wahidiyah ini kita laksanakan dengan adab zahiran wa batinan, disertai penerapan ajaran wahidiyah. Lillah billah, lirrasul birrasul, lilhaus bilhaus, yang setepat-tepatnya. Maaf bagi para hadirin hadirat yang belum hafal atau yang baru mengenal sholawat wahidiyah.
Kami mohon supaya membaca kalimah nida. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Diulang-ulang sampai pelaksanaan mukaddimah ini selesai. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhlikana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama habbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada warbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada warbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni
سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا الفاتحة. Atas segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min hudi radiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat menyampaikan terima kasih kepada sahabatku Zumrah Mila Arifah. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara yang ketiga, sambutan ketua PW yang akan disampaikan oleh Bapak Marzuki. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana
بالمصطفى محمد حبيبنا يا سيدي يا سيدي أدركني يا سيدي يا سيدي وربني والأهل والأولاد والأطعمل بالواخدية بفجر ذي الأولى يا رحمة للعالمين والتمام والخير منك والنجاح والسلام يا من به قد عرف الخلاق لولاك ما خلقت الخلائق من نورك الخلق جميعا خلق وأنت من نور الذي قد خلق يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرئين بالواقدية برب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح عهدنا قريب وعلih bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Kepada Bapak Khairul Umam SPDI, Dai utusan Kabupaten Gresik yang kami hormati, kepada segenap personil YPW Kecamatan Dukun yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Khadimul Wahidiyah baik tingkat kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh desa Sidomulyo yang kami hormati, Sohibul Bait sekeluarga yang kami hormati, adik remaja, utamanya kanak-kanak yang kami sayangi, mujahidin mujahidat yang dirahmati Allah. Untuk menyingkat waktu dalam hal puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan sholawat salam ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan ke pangkuan beliau Ghawthu hadzal zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada pembicara terdahulu. Hadirin hadirat yang kami hormati, atas nama Ketua PW Kecamatan Dukun kami mengucapkan selamat mengikuti mujahadah syahriah yang malam hari ini disponsori oleh Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu demi terlaksananya acara mujahadah syahriah pada malam hari ini, baik membantu secara material maupun non material, baik membantu melalui tenaga, dana, pemikiran dan mujahadahnya. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mengenai pelaksanaan mujahadah non-stop penyongsongan mujahadah kubro 1447 Hijriah atau 2025 Masehi untuk wilayah Jawa Timur sesuai jadwal dari pusat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 sampai 5 Juli 2025. Untuk itu, bagi para jamaah yang ingin atau berkenan rumahnya untuk ditempati acara penyongsongan tersebut, kami persilahkan. Kemudian informasi yang kedua, pelaksanaan mujahadah kubro memperingati hari ulang tahun lahirnya Sholawat Wahidiyah
dan Haul Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, serta Haul Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Masjid Qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an, dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Senin 21 sampai dengan 25 Muharram 1447 Hijriah atau 17 sampai 21 Juli 2025 Masehi. Dan insya Allah Kecamatan Dukun mengadakan rombongan. Kami persilakan para jamaah untuk mendaftarkan diri dengan segera biar bisa menentukan armada. Kemudian informasi yang ketiga, pelaksanaan Mujahadah Provinsi Jawa Timur sesuai izin resmi dan ACC beliau dilaksanakan di Masjid Mudhor Arifin Sedayu pada tanggal 6 September 2025. Demi kesuksesan acara tersebut, mari bersama-sama kita tingkatkan mujahadah kita agar acara Nisfusana yang dilaksanakan di wilayah Gresik Utara ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan selalu diikut sertakan dalam setiap acara kewakidiahan. Hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan mujahadah syariah bersama kanak-kanak kita tercinta. Kanak-kanak kita begitu khidmat memimpin acara pada malam hari ini. Namun malam hari ini adalah malam terakhir kanak-kanak kita memimpin acara syariah, karena kanak-kanak kita yang saat ini memimpin acara pada malam hari ini harus melanjutkan pendidikan di pondok masing-masing. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu yang mempunyai kanak-kanak agar sejak dini memberikan bimbingan kepada kanak-kanaknya untuk belajar muqaddimah sholawat wahidiyah, protokol dan puisi wahidiyah, agar bisa menggantikan tugas dari kakak-kakak mereka. Dan mari kita doakan bersama, mudah-mudahan kanak-kanak kita yang melanjutkan pendidikan dimanapun berada, agar senantiasa selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa mendapatkan nadrah dan bimbingan dari beliau Hutu Hadaz Zaman radhiyallahu anhu, sehingga ilmu yang didapat nanti bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara, terutama bermanfaat bagi perjuangan suci. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa rukhawatrini faqad talabtu abadahu wa rabbi wa laysa li ya sayyidi subhaka fa indarta kuntu syashun ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawth salahullah, alaika rabbini bihamdillah, wa'udur ilayya sayyidi binadra musilatin al-hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Nalhu syahada zaman radhiyallahu an an-nadra wal barakah wal karamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Marzuki. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah kita pada acara yang keempat, kuliah Waidiyah, yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Umam SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahim. Wal ahli qad usyriatil hawaiju bikal hudar ridal butul faraj. Antal musaffa usafi usfanana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idadillah. Wandur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana gfir yassir tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Ketua Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Dukun beserta para bapak ibu Khadimul Wahidiyah yang kami hormati, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, Sohibul Beskarja yang berbahagia yang kami hormati, hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidah yang kami hormati, adik-adik remaja dan kanak-kanak yang berbahagia, protokol yang saya taati. Di malam yang penuh mubarakah ini, perkenankanlah kami beserta di belakang hadirin hadirat untuk mengucapkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat taufik beserta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan mujahadah syariah pada malam hari ini yang disponsori oleh Departemen Kanak-kanak Wahidiyah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk melengkapi rasa syukur ini, marilah kita tandai dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya kami turah limpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim. Tundanya salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan yang tulus kami haturkan kepada beliau Suhada Salam radhiyallahu anhu wa
وأعد علينا من بركاتهم وشفاعتهم وكراماتهم وأمدنا بأمدادهم كما يليق بك وبهم amin amin ya rabbal alamin. Dengan harap beserta damba mudah-mudahan Baitul Agung yang kami sebut di atas benar-benar memberikan tanggungan doa restunya kepada kita bersama, sehingga mujahadah syariah pada malam hari ini benar-benar pantas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa bausuhada zaman radhiyallahu anhu, serta senantiasa mendapat gabungan doa restu beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu, sehingga membawa perikatan di segala bidang, khususnya di dalam perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu, khususnya kanak-kanak yang berbahagia, mujahadah syariah pada malam hari ini yang disponsori oleh Departemen Kanak-kanak Wahidiyah. Mujahadah pada malam hari ini diterima atau tidaknya, ini tergantung kanak-kanak Wahidiyah. Tapi kami yakin, karena yang membawa adalah anak-anak, yang menanggung adalah anak-anak, kanak-kanak, sesuai dengan apa yang pernah didahulukan oleh beliau Kanjeng Romo, kanak-kanak Wahidiyah, mereka masih polos, mereka hatinya masih bersih, sehingga insya Allah ketika membawa atau mempertanggungjawabkan di hadapan Allah perihal mujahadah pada malam hari ini, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanak-kanak yang saya banggakan, di masa liburan seperti ini, kalian di sini bisa melaksanakan mujahadah. Di saat teman-teman kalian di luar sana sibuk dengan urusan-urusan HP, sibuk dengan urusan-urusan game online dan lain sebagainya, kalian di sini hadir mendoakan orang tua kalian, mendoakan teman-teman kalian, mendoakan ahli kubur kalian, sehingga kalian menjadi anak-anak yang sangat dibanggakan oleh beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Kalian menjadi anak-anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kalian mungkin di dalam hatinya selalu bertanya, kira-kira sampai setiap waktu, setiap minggu derek mujahadah usbuhiyah napa boten? Derek mujahadah usbuhiyah dan terus di dalam hati sampean atau pikiran sampean pasti sampean bertanya-tanya, oh aku yo sik cilik kok dikongkon mujahadah. Nggih. Kenapa kalian disuruh mujahadah? Mujahadah adalah sholawat yang dibaca. Ini adalah sebuah perintah Allah. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersolawat. Orang tua kalian adalah termasuk orang yang iman kepada Allah, menjadi pengamal sholawat Wahidiyah ini, sehingga mereka selalu bermujahadah, selalu bersolawat. Dan kalian sebagai anak harus tunduk patuh kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Ketika kalian diajak mujahadah, harus mengikuti mujahadah. Kok sampai butuh mujahadah? Sekarang Mas Dirul ingin memberikan sebuah gambaran. Sampean sumerap lantai keramik yang sampean duduki ketika kotor, kira-kira sampean seneng apa boten? Kira-kira sampean seneng lenggatan keramik sing kotor niku apa boten? Boten nggih, wong kotor. Terus pundi agar supaya keramik itu bersih?
disapu, dipel, pinter, dipel, disapu, nggih. Begitu juga dengan hati kalian. Ketika kalian hatinya kotor, maka meskipun kalian dalam umur yang kanak-kanak, maka perilaku sampean kotor. Ketika hati sampean kotor, maka perbuatan sampean tidak baik, akhlak sampean tidak baik, ucapan sampean tidak baik. Sampean genesuan, ngamuan. Karena kenapa? Karena hatinya sampean ini kok kotor. Sehingga kalian jajak mujahadah ini agar supaya hati ini sampean ini bersih, jernih. Sehingga ketika hati sampean ini jernih, maka sudah pasti tata krama sampean baik, akhlak sampean baik, ucapan sampean baik. Sehingga ketika semuanya sudah baik dalam bentuk akhlakul karimah, maka sampean sebagai anak-anak disenangi oleh teman-teman kalian. Tetapi sebaliknya ketika hati sampean tidak baik, ya koncone sampean yang mau kumpul ambek sampean, wis cocok kumpul ambek si A, titik-titik nesuan, titik-titik misu, titik-titik ngamuk. Kan ngoten ya. Tetapi ketika kalian sudah menjadi hatinya bersih, teman-teman kalian semua seneng koncone ambek sampean. Lapo koncone ambek iku iya seneng, lek ngomong enak, gak ngamukan, wonge sabar arek. Dadi koncone sampean akeh. Kapan yo endi sampean ono koncone. Apa karena hati sampean bersih. Lah, hati yang bersih ini bisa didapat ketika kalian mujahadah. Karena mujahadah di antara faidahnya adalah tunawwirul qulub, menjernihkan hati. Jadi ketika hati sampean mulai dari kecil sudah dimujahadah terus, diselawati terus, maka sudah pasti kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Sampean pengen jadi anak yang soleh solihah apa boten? Pengen. Sampean jangan jadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat apa boten? Maka harus sampean perbanyak mujahadah. Sehingga ketika sampean nanti mujahadah, maka hati sampean jernih. Maka semua apa yang kalian inginkan, sampean ingin pinter, maka Allah akan membuka hati sampean di dalam belajar, mudah memahami. Kita ketika sampai kesulitan di dalam memahami pelajaran mujahadah, maka sampai akan digampangkan oleh Allah. Ketika sampai ingin sesuatu kepada orang tua kalian belum dikabulkan, maka kalian mujahadah agar supaya orang tua kalian mendapatkan rezeki, sehingga apa yang kalian inginkan diijabah oleh Allah. Kanak-kanakku yang kami cintai, tentunya kalian semua mempunyai harapan besar, ingin menjadi anak yang sukses. Nggih. Sampeyan sedaya kan pengen sukses dunia, sukses di akhirat. Nggih. Nggih, belajar. Karena laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada anak itu yang dilahirkan dalam keadaan alim. Semua harus belajar. Semua harus belajar. Ada ilmu yang tanpa belajar bisa. Ilmu nopo, ilmu laduni. Tapi ya sulit. Sehingga saking sulitnya, dalam Alfiyah Ibnu Malik itu dijelaskan wa fi laduni qala wa fi. Sedikit laduni sampai di balik pengpindo, ulama itu menjelaskan sangat sulit untuk mendapatkan ilmu langsung pemahaman. Tidak hanya butuh belajar, tapi juga riyadhah sehingga bisa sadar makrifat billah kepada Allah.
kita sudah sampai kepada Allah yang selalu di dalam gerak gerik kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah maka kita akan mendapatkan ilmu laduni. Kalau kita melihat kepada sebuah sejarah bagaimana Mbah Ma'ruf orang tua selaku orang tua dari Mu'alif Sholawat Wahidiyah dulu diberi oleh Allah ilmu laduni. Dalam sebuah ceritanya beliau sering riadoh puasa berbulan-bulan, sehingga pada waktu masanya beliau mondok di Bahulil, beliau juga sering ziarah. Kemudian ditanya oleh Bahulil Ma'ruf, awakmu dendi ae kok gak tau ketok nang pondok. Maka Mbah Ma'ruf jauh nang Bahulil kula ziarah. Maka Bahulil jauh ziarah nang makbarah atau makam Kiai Abu Samsuddin Batu Ampar. Karena di sana sudah tertera barang siapa yang menghatamkan Al-Quran dalam sekali duduk, maka insya Allah akan memberikan ilmu pengetahuan dalam bentuk laduni. Di situ dia ada Mbah Ma'ruf. Kalau kelas-kelas kita geboten sakit, sampai butuh giat untuk belajar. Sampai sudah lulus SD, MI, sampun. Habis ini rencana mau kemana? Pondok. Jadi solusi pendidikan yang bisa mengantarkan kita sukses di dunia dan akhirat diantaranya adalah pondok pesantren. Kenapa demikian? Karena kita sebagai anak, sebagai pendidik, sebagai anak-anak yang menempuh ilmu, di pondok pesantren kita diajarkan bagaimana kita ilmu dunia, kita paham ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sehingga ketika kalian berada di pondok pesantren ini sudah sangat tepat. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan dua ilmu, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sehingga sesuai dengan apa yang telah didahulukan sebuah dawuh, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin bahagia hidup di dunia, maka harus mempunyai ilmu. Kita tahu ilmu alat, kita tahu ilmu matematika. Ini kita dipelajari semua ketika kalian di pondok. Tetapi di situ kita juga waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita ingin bahagia nanti di akhirat, juga harus tahu ilmu akhirat. Kita dipelajari tauhid, kita dipelajari sembarang ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup di dunia dan akhirat dalam keadaan bahagia, maka haruslah mempunyai ilmu. Di mondok dimanapun kita sama. Tapi karena kita pengamal sholawat wahidiyah, maka usahakan kalian mondok di pondok pesantren gedung lu, biar sanad keilmuannya nyambung sama guru rohani kita. Dan ada kelebihan yang ada di pondok pesantren Kedunglu, kita selalu diajak diriadoh. Dari kecil kita di sana, ketika mondok pasti kita diajak diriadoh oleh beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana yang tidak melanjutkan ke pondok pesantren? Agar supaya mendapatkan pendidikan dunia dan akhirat, maka teruslah ikut mujahadah. Jangan berhenti di sini. Tadi Pak BW menyampaikan bahwasannya kalian adalah tugas terakhir. Karena sebentar lagi ada yang pindah ke pondok, sebentar lagi ada yang menjadi remaja. Karena sudah masuk ke SMP. Maka disitulah kalian tetap meskipun gak mondok mengikuti setiap mujahadah di rumah, mujahadah yaumiyah. Setiap minggu kalian ketika masuk remaja mengikuti mujahadah
usbu'iyah, terus sampai ikut mujahadah, biar tetap hati kalian mendapatkan sebuah pendidikan dalam bentuk mujahadah tersebut. Nggih. Jadi yang nggak mondok tetap terus ikut mujahadah sampai nanti ketika selesai lulus SD atau MI kalian tidak ikut mujahadah karena malu, karena tidak ada temannya. Terus ikut ke jenjang berikutnya yaitu remaja. Sehingga ketika kalian mondok atau tidak, ketika tetap mengikuti mujahadah ini, maka kalian tetap akan sambung kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Maka kalian akan menjadi anak yang sukses di dunia sampai di akhirat nanti. Para bapak, ibu, adik-adik remaja dan kanak-kanak khususnya, kita sebagai orang tua tentunya mempunyai angan-angan yang sama, mempunyai keinginan yang sama. Bagaimana putra-putri kita ini menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Sehingga bermacam upaya kita laksanakan, kita lakukan agar supaya mereka kelak menjadi anak yang bisa mendoakan kita selaku orang tua ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anak kepada kita, maka ketika kembali pasti Allah akan meminta sebuah pertanggungjawaban kepada kita. Maka bagaimana pendidikannya, bagaimana kita menafkahinya, sesuaikah dengan apa yang diperintah Allah atau tidak? Maka disitulah sebagai orang tua kita harus paham betul karakter anak kita masing-masing. Meskipun apapun yang kita lakukan adalah perintah Allah, tapi paling tidak ada komunikasi dengan mereka, biar mereka nyaman. Bukankah beliau Nabi Allah Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjembelih putranya? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza taru. Meskipun Nabi Ibrahim sudah tahu, beliau sudah membenarkan kalau itu adalah perintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail, tapi ada komunikasi dengan beliau Ismail. Maka Nabi Ibrahim bertanya, fandur madza taru, bagaimana pendapatmu perihal perintah Allah tersebut? Karena Nabi Ismail telah diajarkan iman kepada Allah, cinta kepada Allah, maka Ismail pun berkata, if'al ma tu'mar satadiduni insyaallahu minas sabirin. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, wahai bapakku. Insyaallah aku akan mendapati termasuk dalam orang-orang yang sabar. Inilah yang perlu kita contoh dari Ibrahim. Bagaimana kita pendidikan anak ini, tapi kita harus mempendidik dulu. Kita harus ada omongan-omongan dulu dengan anak-anak kita. Meskipun ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, sehingga ketika sejak dari kecil anak-anak kita sudah diajarkan mujahadah, sudah diajarkan kenal kepada beliau Kanjeng Romo, sudah sering diceritakan bahal Kedunglu, sering kita ajak ke Kedunglu, maka ketika ditanya mereka sudah pasti mau mondok di Kedunglu. Kenapa demikian? Karena sedari kecil mereka sudah dididik oleh kita sebagai orang tua, kenal kepada beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Sehingga dalam sanubari anak-anak kita pasti mereka rindu dengan Kedunglu.
sehingga mereka pasti rindu dengan beliau Kanjeng Romo. Sehingga ketika mereka ditanya melanjutkan kemana, maka pilihannya pasti ke Kanjeng Romo. Setelah mereka kita hantarkan, kita sopankan kepada beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu, janganlah kita senang. Masih banyak perjalanan atau kita sebagai orang tua, agar supaya mereka menjadi anak yang sukses dunia sampai akhirat. Jangan hanya kita memikirkan bagaimana nanti pembayarannya, bagaimana kita nanti untuk mengirimnya. Karena banyak ulama-ulama yang jauh, ketika anak sudah dipondokkan, maka Allah pasti akan menyertai rezekinya kepada orang tuanya. Yang penting kita mau berusaha sebagai orang tua. Tidak hanya sebatas yang kita pikirkan urusan-urusan harta saja, tapi bagaimana riadoh-riadoh kita sebagai orang tua, sehingga anak ketika di pondok, kita sebagai orang tua tirakat bagaimana anak bisa sukses menjadi anak yang soleh dan solihah. Sehingga ayo kita sebagai orang tua bangun sepertiga malam, mujahadah, kita doakan putra putri kita yang di pondok, yang di rumah, semua agar menjadi anak-anak yang soleh. Karena sebusiri sapun daun di dalam timba, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Setiap sepertiga malam nur cahaya Allah turun ke bumi, dari langit turun ke bumi. Wa yunadi, kemudian berkata, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal min taib, apakah ada yang mau bertobat kepada Allah? Hal min talibi hajatin, apakah ada hamba yang mau dikabulkan hajatnya? Faunilahul matalib, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Sehingga yang pertama, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang mau memohon ampun kepada Allah? Bangun Pak, bangun Bu, di pertiga malam, putar tasbih kita, mujahadah, sholat malam, mohonkan ampun atas segala dosa-dosa kita, mohonkan ampun atas segala dosa anak-anak kita. Terkadang kita tidak menyadari pemberian nafkah kita dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak menyadari itu adalah sebuah dosa yang diberikan kepada putra-putri kita. Maka mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita malu kepada beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Setiap sepertiga malam beliau di makam Kanjeng Romo Latif selalu bermujahadah. Yang didoakan beliau adalah kita sebagai penderek beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Kita enak-enak tidur, di sepertiga malam beliau bangun memujahadah. Beliau mendoakan putra-putri kita yang di pondok, yang di rumah. Beliau memohonkan ampun atas segala dosa-dosanya, atas segala dosa-dosa kita yang kita perbuat. Tapi malah kita yang berbuat dosa enak-enakan tidur. Hal min taib, ayo kita mohon, ayo kita taubat atas segala dosa-dosa kita kepada Allah. Ketika kita sebagai orang tua, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, maka sudah pasti terpengaruh, pasti berpengaruh kepada kehidupan putra-putri kita. Sehingga ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah dengan sebuah tubuh ilallahi taubatan nasuha, dengan sebuah tobat yang nasuha, maka dengan mudahnya hajat kita pasti diijabah oleh Allah sesuai kebutuhan kita. Hal min talibi hajatin faunilahul matalib.
Maka berdoalah di sebelah tengah malam. Doa apapun kita yang baik dan tidak melanggar aturan-aturan Allah, kita doakan putra-putri kita di mana berada agar menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, agar menjadi putra-putri yang sukses dunia dan akhirat. Kita doakan dan kita tutup dengan mujahadah. Karena mujahadah yang kita baca itu adalah sebuah sholawat. Sehingga ketika sholawat yang kita baca untuk mengiringi doa-doa kita, al-maqbulatul Qur'an, maka insya Allah pasti akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa kadar kualitas usaha dan kebutuhan kita. Karena doa mahjubun, doa ini terkatung-katung baina samai wal ar, antara langit dan bumi, hatta antu sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maqbulatu Qur'an. Sehingga ketika ditutup dengan pembacaan mujahadah, bersolawat kepada beliau Rasulullah, maka insya Allah semua doa-doa kita, keinginan-keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bapak Ibu, kita doakan mereka. Jangan pikirkan hanya materi-materi saja yang bisa membahagiakan mereka. Banyak orang-orang kaya anaknya tidak bahagia karena kurangnya kasih sayang dari kita. Tapi kita dididik oleh beliau Kanjeng Romo, bagaimana kita mujahadah yaumiyah setiap hari dengan anak-anak kita. Sudahkah kita melaksanakan atau belum? Sesibuk apapun, ayo ajak anak-anak kita mujahadah yaumiyah 331, paling tidak 717, untuk memberikan sebuah kasih sayang tidak hanya dalam bimbingan yang bersifat ruhani, tapi jasmaninya pun kita dapat. Kemudian kita angkat tangan kita, doakan anak-anak kita. Karena doa ilwalid ila waladihi kadu'ain nabi ila ummati. Doanya orang tua kepada anak-anaknya ibaratkan seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jangan salah artikan, bukan sama dengan doa Nabi, boten, tapi insya Allah pasti keijabahannya sama, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu yang kami hormati, kita sudah berada di penghujung tahun 14. Kita sudah berada di ujung tahun. Mari kita muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana kondisi kita, keluarga kita di perjuangan Wahidiyah ini. Kita ini sebagai penderet, apa sebagai pengamal? Kalau kita sebagai pengamal, ketika kita membaca Nida ya Sayyidi ya Rasulullah, itu sudah pengamal. Banyak pengamal di luar sana, banyak, tapi belum tentu penderet. Beliau Kanjeng Romo Ki Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Tapi ketika kita sudah penderet, maka sudah pasti seorang pengamal. Kalau kita merasa sudah menjadi penderet, maka kita akan melaksanakan apa yang didahulukan oleh beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Kanjeng Romo Latif pernah dawuh qaddasallahu sirrahu, aku tak bangun bahtera, engkau sing nyupiri Gus Latif, karena pada waktu itu memang beliau masih Gus. Sebenarnya itu adalah dawuh terakhir beliau yang perlu kita hayati betul. Maka sebagai orang tua, sudahkah kita membawa putra-putri kita di bahtera yang dibangun oleh beliau Kanjeng Romo Latif qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu? Setiap saat, setiap waktu kita mengajak mereka mujahadah, mulai dari yaumiyah, usbuiyah, syahriyah. Sudahkah kanak-kanak kita saat ini berada di samping kita satu bahtera yang dibangun oleh beliau Kanjeng Romo Latif? Atau mereka
saat ini berada di luar bahtera yang dibangun oleh beliau Kanjeng Rama Laten. Mumpung belum terlambat Bapak Ibu, mari anak-anak kita, cucu-cucu kita, sanak saudara kita ajak semua untuk mengamalkan sholawat Wahdiyah. Kita ajak anak-anak kita agar satu bahtera dengan kita, satu tujuan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti beliau Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh bahtera sudah berangkat, ternyata anak dan istrinya tidak ada di bahtera tersebut. Maka Nabi Nuh berkata, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dengan ketakwaan dan kecintaanku kepada Engkau ya Rabb, kenapa anak-anakku tidak Kau selamatkan? Maka apa kata Allah? Ya Nuhun, innahu laisa lahu min ahli. Ya Nuh, anak dan istrimu itu bukan keluargamu. Kenapa kata Nabi Nuh, mereka itu bukan keluargaku ya Rabbi? Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia tidak mengamalkan yang baik, karena dia tidak iman kepadaku, hanya berpura-pura saja. Lantas bagaimana ketika ini nanti terjadi kepada kita? Ketika kita mohon matur kepada beliau Kanjeng Rama radhiyallahu anhu, Kanjeng Rama, terus pundi juga kula, terus pundi anak istri kula, terus pundi bojo kula. Namun beliau Kanjeng Rama tahu bahwasanya mereka bukan bagian dari pengamal sholawat Wahdiyah dan tidak ada di bahtera ini, karena mereka tidak menjadi pengamal sholawat Wahdiyah. Maka dari itu ayo introspeksi diri kita masing-masing. Kita ini menjadi pengamal, menjadi penderek. Dan saat ini keadaan kita seperti Nabi Nuh, atau keadaan kita seperti Nabiullah Yakub. Ketika Nabi Yakub hendak meninggal dunia, maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, idza hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismailah wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sehingga diceritakan di dalam Al-Quran itu, yang sebelumnya amkuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Ketika maut sudah mendekati kepada Nabi Allah Yakub, maka Nabi Yakub berkata, dikumpulkan semua putra putri. Maka beliau berkata, ma ta'buduna min ba'di. Tetapi karena Nabi Yakub telah mengajarkan bagaimana cinta kepada Allah, bagaimana bertauhid kepada Allah, bagaimana ibadah-ibadah kepada Allah, kepada putra-putrinya, maka serentak putra-putri Nabi Yakub berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismailah wa Ishaqa ilaha wahida. Maka kami wahai bapakku akan menyembah apa yang disembah oleh mbah-mbah kami, yaitu Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishaq ilaha wahida, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan semesta alam, agar kami menjadi umat yang selamat. Jadi mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Berilah contoh kepada putra-putri kita. Karena ketika kita sudah memberikan contoh yang baik kepada mereka, maka insya Allah mereka akan menjadi baik kepada kita. Para bapak ibu yang kami hormati, janganlah kita memikirkan mereka dengan urusan-urusan dunia saja. Karena mereka dilahirkan, ditakdirkan lahir ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Lauhil Mahfuz sudah dicukupkan, sudah ditentukan. Mulai dari umur, rezeki dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua tinggal mengarahkan bagaimana perjanjian dulu dengan Allah. Alastu bi rabbikum hadza qalu bala. Ketika semua ditanya, maka berkatalah
bersaksi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Maka disitulah kita mempunyai tugas yang sangat berat, membimbing putra-putri kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali bersama kita iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya tiada lain adalah di Wahidiyah. Derek makmum di dalam perjuangan Wahidiyah inilah, maka insya Allah kita dan keluarga akan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Karena apa yang disampaikan oleh guru rohani kita, itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena apa yang disampaikan oleh guru rohani kita, itu sudah disampaikan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa yang disampaikan oleh guru kita, itu sudah disampaikan oleh para ulama-ulama dan nahdlatul ulama yang terdahulu. Maka insya Allah kita akan selamat kalau kita mengikuti guru-guru kita. Para bapak ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita nanti, kita, keluarga kita, khususnya anak-anak kita, min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, senantiasa selalu menjadi penderek beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Dan jangan apapun keadaan kita, mudah-mudahan kita senantiasa diakui oleh beliau sebagai penderek beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wadidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa hamdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wadidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa hamdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wadidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa hamdadihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lajjatil bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nusa wa la nataharraka wa la naskuna ila wa tarzuqana tababan maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma qabil muka wa sahu kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu ruhahu wa dirki faqad dalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa itaruta kuntu sasunhalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhahu wa dirki faqad dalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa itaruta kuntu sasunhalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu wa dirki faqad dalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa anta kuntu. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah,
يا أيها الله سلام الله عليك ربي بإذن الله والدور إلي سيدي بنظرة موسلة للحضرة العالية يا أيها الله سلام الله عليك ربي بإذن الله والدور إلي سيدي بنظرة موسلة للحضرة العالية يا أيها الله عليك ربي بإذن الله والدور إلي سيدي بنظرة موسلة للحضرة العالية يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي بيدي يا سيدي والأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وجعل منام مسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توحدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توحدنا قرب وألف بيننا يا ربنا الله على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توحدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله استغفر Al-Fatihah. Para bapak ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anak kita yang berangkat mencari ilmu dimanapun mereka mondok, mudah-mudahan diberi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Khususnya setelah pulang nanti mereka bisa menjadi penerus perjuangan wahidiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadha zaman wa alihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadha zaman wa alihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah
الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأفضل وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وآله وسلم أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ جميع العالمين نداء هذا واجعل فيه تفسيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداء هذا واجعل فيه تفسيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداء هذا واجعل فيه تفسيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فافروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Sudah. Hadirin hadirat khususnya kanak-kanak yang berbahagia, mari kita yakin seyakin-yakinnya permohonan kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, segala salah dan hilang saya mohon yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ah wa tarbiyah wa bi wasihadah zaman an-nadra wal barakah wal karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Khairul Umam SPDI. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah acara Mujahadah Syariah ini kita tutup bersama dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ya
acara Mujahadah Syahriah pada malam hari ini. Sebagai penata acara, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal Ghus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum